Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. إلى حضرة سلطان الأولياء وقدوة الأسواء قطب الرباني والغوث الصمداني شيخ الشيخ عبد القادر محي الدين الجيلاني قدس الله سره، وإلى مرشدنا العظيم مرشد السمين وصالح للطريق قادرية والنقشبندية أبا أوس كلهم، وإلى جميع سلسلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wabil khusus ila sahibul bait Bapak Ajengan Mukhlis berserta keluarga mata'alallahu fituli hayati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ila khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Amma ba'du. Hadratul mukarram, para sesepuh, para alim dan ulama rahimakumullah. Puji syukur pada Allah, pada malam hari ini dapat bermuajahah, dimampukan untuk berjumpa kembali. Bukan keinginan hati, bukan keinginan badan, tetapi sinar qalbu yang menghendaki. Ini pengajian pohon anti gempa, sebagaimana lanjutan daripada bulan Dzulhijjah minggu lalu. Kita ulas kembali pada malam hari ini di tempat yang sama, di gelombang yang sama, orang-orangnya yang sama, menyampaikan pun juga tidak jauh beda. Hadirin salik rahimakumullah, sudah berkali-kali bahkan berpuluh-puluh kita membaca kitab Fadhailus Syuhur yang terkadang enggan kita ini bersinggungan dengan hati kita sendiri, karena Fadhailus Syuhur begitu mengena. Pembahasannya tentang amaliyah mursyid. Jadi kita enggan membaca, bukan tidak tahu, tapi enggan membaca. Nah, ini sifat benih-benih kelalaian yang tumbuh dalam kolbu kita. Pembahasan bukan lagi tentang hal-hal amalan, apa sih yang terbagus, bagaimana sih cara menuju Allah. Sudah diberikan, sudah dibimbing, ya. Kok masih ada amalan ini hebat, amalan ini luar biasa. Sebenarnya seorang salik sudah tidak patut, ya, sudah tidak lagi mengucapkan hal-hal pertanyaan yang menggelitik. Ya, sudah diberikan. Mau ke ujung dunia, dapatnya pasti ini. Yang tertinggi tidak ada lain, tidak ada bukan, hanya satu kalimat, la ilaha illallah. Kembali kepada Fadhailus Syuhur, 12 huruf hijaiyah. Dal adalah zikrullah. Kita sudah membahas tentang zikrullah. Nggak ada lagi bahasan yang tertinggi, ibadah yang tertinggi, yaitu zikrullah.
ada. Kalau orang mengatakan ini adalah zikir nembus 7 langit 7 bumi, nembus Sidratul Muntaha, itu nggak ada. Kalau kisah itu banyak, tidak usah heran. Apalagi coba baca kitab Usfuriyah atau kisah-kisah Bani Israel, para ulama-ulama Bani Israel itu tentang neraka, tentang surga, beraneka ragam, dan itu nggak perlu diunggah gitu. Cukup jadi pengalaman pribadi, mengetahui saja. Tinggal sejauh mana amal kita. Ini beribu maaf saya menyampaikan kembali supaya kita ini ingat kembali kepada amaliyah mursyid. Ya. Dzal adalah zikrullah, yang kedua adalah wara'un, yaitu sifat berhati-hati, sudah dibahas. Kemudian Islamun adalah sumber daripada cikal bakal daripada orang dekat dengan Allah, hakikat dan marifat, harus menjalankan syariatul Islamiyah. Ini pun juga nggak banyak bahasan gitu. Mau bahas apa lagi? Semua sudah di depan mata. Sebenarnya yang dibahas adalah bagaimana kita ini bisa kompak dan istiqomah, berakhir dengan satu kalimat. Itu kalimat tauhid yang sudah tidak asing, selalu bersama kita. Saat kita diam bersamanya, saat kita kerja bersamanya, saat kita santai bersamanya, saat kita tidur pun bersamanya. Mau apa lagi? Mau selawat terhebat? Mau zikir terhebat? Di mana adanya? Ya di sini. Nah ini ya, mengingatkan kembali apa yang disampaikan ini mereferensi, tidak katanya dan katanya. Ada perdebatan minggu lalu, ya, ada hamba Allah begitu dekat dengan Nabi Khidir, katanya, saya kalau baca ini hadir Nabi Khidir, saya kalau baca ini guru-guru mursyid saya itu hadir semua. Nggak usah heran dan nggak usah kagum, itu murid ada gurunya. Apa kita nggak bisa? Bisa. Katanya pengen belajar nerawang, apa sulit? Tidak, sudah diberikan, tinggal praktek saja. Ternyata hawa nafsu kita masih lebih besar daripada keinginan kita untuk berma'rifatullah. Ini penyebab utama. Kalau nafsu itu diganti dengan mutmainnah, bukan lawamah, maka arahannya pasti kepada ilmu yang telah diberikan oleh guru mursyid, mereferensi. Gak mungkin lihat YouTube itu lama-lama, gak mungkin lihat pandangan-pandangan, scroll judul-judul yang beraneka ragam. Scroll sendiri di kalbu kita ini gak cukup 24 jam men-scroll. Ya, kita ini banyak terbuai, dilalaikan oleh hal-hal sedemikian, sehingga kita banyak lupa. Ya, itulah penyebab nafsu yang masih ada dalam diri kita. Kembali kajian dalam Islam. Kembali, lamnya adalah ladzatun, artinya adalah kenikmatan. Dari sekian banyak proses yang diberikan, ya, amal yang harus dilakukan, maka menghasilkan kenikmatan. Ya, kenikmatan seperti apa? Jadi kalau dalam hadis Nabi dikatakan man dzakarallaha al-wudu'i tahara jasadu kulluhu wa illam yadhkur ismallahi lam yadhur minhu illa ma asaba bil ma'i. Kenikmatan nilainya seperti ini. Analog ya, dibuat pemahaman. Ketika kita berwudu, ya, ada praktek mensucikan badan, baik itu hadas besar atau hadas kecil. Kalau tidak menyebut nama Allah, maka yang ada di dalam dirinya tidak menjadi suci. Ilama asoba bil mai, kecuali yang suci, yang bersih, yang kena air.
Akan tetapi berwudu dengan menyebut nama Allah, maka toharo jasaduhu kulluhu. Semua yang ada di dalam tubuh ini suci, itu sebabnya. Oh, ada syekh kemarin menjelaskan sesuci apapun manusia tetap membawa kotoran dan najis di dalam dirinya. Itu berbeda. Ini hadis Nabi. Bagi siapa yang berzikir dalam berwudu, apapun yang disucikan, menyebut nama Allah, suci jasadnya, suci dalamannya. Nah, itu ya, bahasanya seperti itu. Jangan bertanya lagi bagaimana mau suci. Kita ini bawa air kencing, bawa kotoran. Ini mentah lagi perkaranya. Ini yang dibahas adalah sesuci dengan menyebut nama Allah, suci jasadnya kulluhu. Namanya kulluhu ya semuanya. Padahal kita cuma cuci muka, ya, cuci tangan sampai siku, telinga, mengusap kepala, itu semua ikut suci karena menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir dan kenikmatannya. Betapa nikmatnya kita diberikan pemberitaan, ilmu, pemahaman seperti ini. Luar biasa kenikmatan yang didapatkan oleh para salih. Ini yang disebut adalah nikmatun abadiyun, kenikmatan yang abadi. Belum lagi nikmatul iman, bahasanya banyak lagi. Itu baru salah satu contoh yang abadi yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang memahami akan ismullah, nama Allah, dengan zikrullah. Zikir bukan hanya bergeleng-geleng, bukan hanya tasbih diputar, bukan hanya menyocok-nyocok pada lataif, akan tetapi pemahamannya betul-betul qalbu itu disinari oleh sinar la ilaha illallah. Itu lazatu atau kenikmatan satu yang didapatkan dari sesuci. Para salih rahimakumullah. Berikutnya adalah harful haq. Ya, hak diartikan hajjul bait, pergi ke Baitullah. Betapa kasihan umat Islam sampai tua kerja nggak dapat juga pergi ke Baitullah. Maka dari pemahaman Baitullah ini maujudun, ini ada di dalam hati manusia. Ya, maujudun wa kulli insanin muslimin. Ada bahwa nama Allah atau mengunjungi Ka'bah ini ada di setiap hati yang namanya manusia. Baik manusia itu dalam keadaan Islam atau belum Islam, itu tetap ada Baitullah di dalam dirinya. Makanya jangan sesekali, sesering-sering kita ini susah mencaci maki. Kadang mulut ini refleks, si Anu begini, si U begini. Nah sekarang di bulan Zulhijjah ini ditekan, ya, barangkali setelah Zulhijjah mencaci maki, mencerca, menjelekan itu sudah tidak lagi dilakukan. Nah, ini ya, peringatan untuk kita sekalian tentang Hijjul Bait, artinya adalah mengunjungi Baitullah, rumah Allah yang ada dalam diri kita. Orang muslim atau non muslim itu dalam dirinya ada disebut Baitullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dan bagi Allah yang menguasai timur dan barat, kemanapun engkau menghadap, maka kau akan temukan Allah. Kau mendapati Allah. Seperti sholat, yakin bahwa kiblatnya ke sana, ternyata ke selatan, nggak masalah. Yakin di mana-mana ada Allah. Syariatnya salah, tapi hakikatnya sudah menghadap Allah. Kenapa? Karena Ka'baitullah itu ada dalam diri kita sendiri. Ini setelah memahami tarekot. Jadi kalau orang tidak bertarekot, jangan bercerita, tambah melantur nanti. Ya. Jadi cerita ini akan beku di sini saja.
karena kita sendiri tidak ada promo ya untuk keluarga, anak dan istri. Kita ini masih belajar, masih ragu-ragu, masih ketakutan. Takut bawa istri, takut memahamkan istri. Ini kita. Seakan-akan kita, ego kita ini memang luar biasa tingginya, mau masuk surga sendirian, gayanya mau sakinah, mawaddah warahmah, tapi nggak pernah difahamkan tentang thariqah. Gayanya ngomongnya selangit, tapi di rumah tangga tidak ada yang paham. Ini peringatan untuk kita bahwa bulan Dzulhijjah ini, yuk sama-sama kita menerangi diri kita, rumah putra putri kita dengan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Para salik rahimakumullah, jim diartikan adalah jidalun. Jidal ini berlaku bukan hanya di musim haji. Jidal ini perdebatan mengunggulkan hawa nafsunya. Makanya dilarang berjidal, dilarang waktu Masy'aril Haram dilaksanakan. Kita ini saling bantah-membantah, saling mempertahankan ego. Aku yang benar, aku yang lebih tahu, aku ya. Sok tahu lu. Nah ini jidal ini kalau tidak perlu, tidak usah lah. Yang perdebatan ini nggak perlu, mendingan nggak usah ngomong. Ini terkadang ego kita merasa lebih lama di thariqah, seakan-akan wow, wah, hebat. Tidak seperti itu. Menghargai orang lain, akhlakul karimah kepada yang lain, baik anggota yang masih baru mengenal, yang masih belajar, syukur-syukur kalau bisa memahami dan searah. Harus. Ini jidal bukan hanya di Masy'aril Haram, artinya saat mengerjakan haji atau saat berikhram, tetapi jidal di sini pun saat kita meniti amaliyah mursyid harus dihindari. Ya, perkara-perkara yang tidak penting, ngobrol-ngobrol yang terkadang gara-gara omongan sedikit menjadikan runyam, menjadikan putus silaturahmi. Ini gara-gara jidal, gara-gara adalah perdebatan, debat yang mengungguli yang lain, artinya untuk mengalahkan yang lain demi hawa nafsunya saja. Ini dihindari. Ini bukan singgungan, ini buat saya juga dan semua buat saling. Syukur-syukur kita praktek, jidal yang buruk kita hindari, tapi untuk menemukan kebajikan kita tetap berdiskusi. Ini yang dimaksud. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi ini difokuskan untuk yang sedang menjalankan Masy'aril Haram, tetapi kita yang ada di Indonesia mengamalkan hal yang dilakukan oleh para jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji. Jim yang kedua adalah jalwatun, artinya khalwat batin. Ini makna tasawuf semua, ngaji thariqah. Ya. Kok ada jalwat artinya khalwat, apa itu? Nah, ini adalah sifat khalwat yang dilakukan oleh orang-orang kayak seperti kita hidup di dalam keramaian. Kok bisa di dalam keramaian kita khalwat, menyendiri? Kalau Rasulullah ke Gua Hira, orang-orang sakti ke gua-gua, ke gunung-gunung, itu dilakukan dulu. Sekarang udah nggak ada seperti itu. Makanya di sini jalwatun atau khalwat batin. Prakteknya seperti apa? Sudah diberi amaliyah mursyid, tinggal menjalani saja. Kalau dijelaskan di panjang lebar, di lain termin, di lain waktu, silakan bertanyalah yang mungkin para ikhwan, para salik semua yang belum tahu. Mungkin bahasan ini takutnya kelamaan di sini, maka cukup dicuplik saja. Bila mana belum paham, ditanyakan. Jangan manggut-manggut, tapi nggak ada pertanyaan. Pertanyaannya yang mengarah ke sini tentang Dzulhijjah, bukan pertanyaan ilustrasi, halusinasi, pengalaman pribadi. Itu hal yang lain. Ini
peringatan lagi di bulan Zulhijjah untuk kita sekalian. Yang kedelapan adalah harful tak atau tak marbutoh, disebut adalah hak. Di sini haibatun. Haibah ini adalah rasa hormat bersamaan kehormatan ini yang sangat luar biasa. Jika diartikan secara rasio, mungkin otak kita ini berbolak-balik kalau tidak memahami haibah ini. Rasa takut, rasa hormat, nah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada itu. Di sini dikatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Engkau berzikir kepada Allah di dalam dirimu, tadarruan dalam keadaan merendahkan diri, wa khifatun dan lebih rendah lagi. Coba sifat seperti apa ini? Ada nggak kita memiliki haibah ini? Sudah rendah, rendah lagi, sudah hormat, lebih daripada hormat. Ini adalah haibah, perilaku-perilaku hamba-hamba Allah, para salik yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hanya sekelumit judul daripada 8 huruf hijaiyah di bulan Zulhijjah ini disampaikan. Semoga memberikan tentunya nur atau disebutnya inspirasi, bahwa dengan adanya keterangan Pak Imam yang tertatih-tatih menurut pemahaman dan keterbatasan keterangan, bisa dilanjut kembali. Berbeda ketika menyampaikan, kita hanya menggunakan satu kisah perumpamaan, ketika di lain di saat kita santai akan lebih banyak inspirasi yang muncul. Ya, jadi inilah gunanya ketika kita setelah bahsul ini, masail ini, setelah ngaji pohon anti gempa ini, kita diberi kekuatan, diberi pemahaman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bagi siapa yang menghendaki Allah akan kebaikan, maka Allah segera berikan pemahaman pada hamba tersebut. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah berikan kemudahan, Allah berikan kefahaman, panjang umur semuanya, dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi karamati wa bi barakati wa bi mu'jizati Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus, Allahumma shalli al-qadiri anak syarbandi al-muttaqi al-kamil al-mukammil al-muwafaq al-mujaddid as-samadani al-mahdi al-qutbi kulluhum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Al-Fatihah.